Shuffle. iki. Shuffle? Iya, shuffle. Tak pikir suffer. Piye shuffle? Shuffle. Piye kayak coba iso. Ini Slither. Itu kayak melata, aku ngerti kayak kula. Nah, itu arep permainan nggon jagongan warung piye aku tak Supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua saiki turun nek nggon taman sing jenenge Franklin Square nek nggon Washington DC, tengah-tengah kutha Washington DC iki lur. Suasanane lumayan panas. Akeh cah arek-arek cilik ya dolan, ngomong ya dolan nek kene, tapi iki nyar ning ya, taman. Nyar apa dinyari? Dia nyari. Habis direnovasi karena sebelumnya itu memang agak kumuh ya, Cak ya. Kumuh dan ono gak terawat. Saiki ono undakane, ono tempat mainan gaya arek cilik, terus wong mangan-mangan nang kene ya, lumayan asri lah. Asri dan dulu memang dikenal nih taman iki akeh wong gelandang nek kene ning. Jadi kalau ngasih sumbangan lembaga amal kadang-kadang kalau acara-acara sing bantu wong gepeng itu nek kene. Oh, gepeng. Sebutan sih rotok kasar tapi ya itulah ya. Nah, bulan Mei di Amerika Serikat itu adalah bulan peringatan AAPI. Apa kuwi? Asian American and Pacific Islander. Jadi orang-orang yang dari keturunan Asia, terus juga Pasifik, Kepulauan Pasifik itu diperingati bulan ini, Cak. Tapi saya tahu sebenarnya kan diperingati ning, cuman tahun ini kita lebih meriah ketimbang tahun-tahun sadurunge ning ya. Iya, yang pertama karena pandemi Covid kan sudah berlalu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mulai bisa dilakukan lagi. Tapi misalnya sampean ingat beberapa tahun terakhir itu kan memang ada serangan untuk warga beretnis Asia. Ya. Menjadi sasaran dari kan target karena dikambing hitamkan. Karena itu jadi soal Cina dan sebagainya, terus kemudian bisa jadi sasaran. Nah, ini ada satu kegiatan yang dilakukan warga di California yang ngomong-ngomong itu juga termasuk daerah yang paling akeh warga Asianya. Itu mereka melakukan kegiatan untuk memperingati AAPI. Kita tak dulur. Di Taman Balbo San Diego, warga Amerika keturunan Korea menampilkan Pungmul, pertunjukan tradisional Korea berupa tarian dan permainan perkusi yang biasanya dilakukan untuk merayakan panen. Ocean Park adalah keturunan Korea generasi pertama. I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming, just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity. And definitely, I think thanks to this group and this organization, I am definitely more connected to my tradition, more so than any other Korean Americans. Perayaan Bulan Warisan Budaya Warga Amerika Keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik ini berlangsung di House of Pacific Relations yang berisi pameran dari 31 negara. Pondok Tiongkok adalah yang tertua, dibangun sejak 1935. Mereka menampilkan tari barongsai dan seni kaligrafi. Usually, Americans, non-Chinese language people, they don't understand. They think, Chinese is so difficult. But if give the people the key to understand, it's easier. Perayaan ini juga diwarnai pertunjukan dari India, Jepang, Filipina, Vietnam, dan Hawaii. So just bring about what makes us a group the way we are, and then learn about the ancestry, ethnicity, and then to celebrate just living in the United States. Tambahnya, festival ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keragaman dan keunikan budaya warga keturunan Asia, Kepulauan Pasifik, dan Hawaii. Dari San Diego, California, VOA. Sakjane ade iki wong peringati ade juga ning ya. Karena ade iki termasuk pendatang wong Asia. Dan memang dadi wong Asia nek kene gampang-gampang ora ning. Secara tradisional kan memang dadi kayak peran role model. Jadi model sing teladan, minoritas. Model minority itu adalah orang-orang sekelompok sing dianggap sebagai orang sing paling genah ngono lho. Berprestasi, sekolahnya tenanan. Terus ora neko-neko ora nuntut. Jadi tapi justru itu di sisi lain juga ngomong mergo ngono ki terus Asia enggak begitu kelihatan. Enggak begitu meskipun sudah bertahun-tahun berabad-abad yang Amerika dan jumlahnya saya akeh termasuk pendatang sing saiki perkembangan paling pesat. Tapi ra ketok ning ra kaya dianggap kaya outsider lho. Karena tuntutannya gak akeh. Gak akeh meneng, tapi iki semulai ning bidang politik, sing dadi nyalon ya akeh ning DPRD, ning lokal, ning pusat semulai akeh ning. Jadi berbagai macam kegiatan yang dilakukan itu untuk memperjuangkan etnis mereka. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal Asia Amerika yang ada di Amerika. Tapi saat sesing CJK.
bareng-bareng nyar kursine nyar ning hati ya. Aja engko sampean nek terlalu sembrono Kepleset atau mesak ning kok cuil loh, kursine. kok mesakno ambek kursi ini. Nah, ngomong-ngomong soal etnis Asia di Amerika Serikat dan Kepulauan Pasifik ya, Cak. Apa sih kayak misalnya kayak Fuji termasuk Solomon, Vanuatu, warang ini ya. Samoa ini termasuk nih ya. Hawaii juga termasuk. Cuman kan sebagian negara Amerika juga itu ya. Tapi untuk yang Asia sendiri itu kalau kita lihat di Amerika Serikat itu bukan cuma dari misalnya dari Asia Timur ya kayak Cina, Korea, Jepang dan kawan-kawan, tapi juga misalnya dari Asia Selatan kayak India juga gue termasuk. Terus Asia Tenggara yo tentunya teman. Kadang-kadang orang Amerika ki mergo mikire ki Asia kuwi sing dadi pembicaraan misalnya ya kuwi Cina, Jepang karo Korea nih. Itulah yang menurut aku memang nggak tahu mungkin karena liputan media atau karena ada sejarah tertentu saya kurang tahu. Vietnam lumayan di sini nih, kalau sejarah Amerika ya. Filipina juga lumayan komunitasnya juga lumayan di sini lebih menonjol ketimbang misalkan Indonesia, Kamboja. Ini, ya. Tapi itu memang jadi masalah karena ada begitu banyak etnis kecil-kecil di dalam Asia sendiri ya Cak ya. Itu yang menimbulkan banyak orang punya persepsi yang salah dan juga solidaritas yang ditunjukkan itu mungkin terkotak-kotak. Nah, ngomong-ngomong soal solidaritas, ini ada sekelompok perempuan di New York yang mereka itu melakukan sesuatu terhadap lingkungannya, terutama setelah kemarin selama masa pandemi itu kan ada sentimen yang kurang baik ya terhadap orang Asia. Tonton dulu. Jika tersesat di Chinatown Manhattan, cari saja dua orang ini. Anna Huang dan Chloe Chen adalah Mott Street Girls yang memandu tur di kawasan bersejarah pecinan, menyorot bisnis-bisnis kecil menengah yang unik di sana. Dulu mereka relawan pemandu di Museum Sejarah Warga Tionghoa Amerika di New York, tapi museum tutup akibat pandemi. When we first started Mott Street Girls, honestly we just missed giving tours, so we just focused on doing these walking tours, but as we did more and more walking tours, we realized that sometimes even the locals don't know their own history. There were anti-Asian hate crimes back in the 1980s or 1800s, right? And it's happening again. We noticed that a lot of Chinatown walking tour guides were not necessarily from the community, and so we felt that us being second-generation Chinese Americans, we wanted to tell our own story from our own perspective. Mott Street Girls jadi hit di Instagram. Dalam 2 tahun, kisah dan foto-foto bisnis lokal Chinatown meraih 14.000 lebih pengikut. We're trying to uplift these older small businesses that might not be as tech savvy, that might not know social media. Us being millennials, we know how to use Instagram, we know how to use Twitter, so we can help raise awareness about their story, right? And use our platform to advocate for them. Di kawasan yang semakin tergentrifikasi, menjaga keseimbangan antara kuno dan baru agak sulit, walaupun bukan berarti tidak bisa bersandingan. There are a lot of new businesses that are coming to the community that might not necessarily serve the elderly working class community. But I think it's also important to remember that Chinatown is a tourist destination, right? That is how it can survive, is through the foot traffic, through tourists spending money. Walau sejumlah bisnis berhasil bertahan beberapa generasi, kepemilikan keluarga tidak selalu jadi tujuan. They start the shop so then they can have a safety net for their family, right? But as their children grows up, right, they want them to chase the quote-unquote American dream. Mott Street Girls memberi mereka kesempatan merefleksikan hidup. I struggle with both identities, being Chinese and being American. And my mother decided to put me in Chinese dance because she was like, well, you have to be cultured in some way in Chinese culture. I think starting Mott Street Girls, I realized it's so important to identify with my Chinese culture, but also I am American. That hyphen, it's important. I am Chinese American and there's no denying that. Kombinasi antar budaya membuat komunitas dan Amerika Serikat menjadi lebih kaya. Dari Chinatown Manhattan, VOA. Ya, walaupun diskriminasi untuk kaum Asia itu sebenarnya sudah lama ditetapkan untuk tidak boleh dilakukan ya Cak ya, terutama setelah pelarangan imigrasi ke Amerika Serikat sebelumnya yang pernah terjadi. Sekarang itu sebenarnya sudah secara legal udah nggak ada nih. Ya, tapi ya memang dalam kenyataannya itu kadang-kadang inilah nih sisi bukan gelapnya, sisi negatifnya kalau masyarakat yang majemuk itu kadang-kadang ya ada minoritas yang jadi korban nih.
Tapi apinya tadi kayak dua remaja tadi tuh ini ya, yang berusaha untuk ya meskipun ada itu tapi kita harus menunjukkan destinasi kita loh. Ya, jangan malu. Jangan malu. Sampean iki mau ngopo ya? Ya wes jalani aja. Yang penting tidak menyakiti orang lain dan berbuat baik. Nah, dulu habis ini kita punya cerita soal diaspora Indonesia dan bisnisnya, tapi sakwise sing Siji. sampean niku longga lho, boy. Cek ketok sampean niku. Nek tamu nok lingguh ki padha apa bedane nang omah gitu, nonton TV ya. Taman kudu mlaku-mlaku ya ning ya. Pasar kok panas keringetan apa-apa, adus baru kuwi. Tapi di taman ini sekarang memang jadi tempat berkumpul orang-orang, terus juga mainan anak-anak, makan siang biasanya, Cak. Karena di sekitar sini kan juga banyak kantor ya. Padahal dulu saat durunge direnovasi ning. Kayak jin buah anak rata-rata rene gah. Baru wite gede-gede ning ya. Terus akeh wong kadang-kadang kejahatan juga terjadi nek kene iki, kejahatan ringan-ringan ataupun sing berat. Tapi saiki wis padang jinglang, direnovasi, ono juga petugas sing wira-wiri nih, aman ya bisa dilihat juga perubahannya itu memang membuat kota itu jadi lebih terbuka buat lebih banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal merevitalisasi ya, Cak ya. Ini ada juga kegiatan yang dilakukan supaya sampean nggak ngerti sampah eceng gondok itu bisa jadi sesuatu yang lebih menarik. Eceng gondok kuwi sing jadi hama tanaman itu. Sebenarnya ini nggak baru kan ya. Kalau di Indonesia kan kita ngeliat banyak orang yang memberdayakan. Membudidayakan, bukan membudidayakan ya, recycle, mendaur ulang bukan juga. Memanfaatkan. Banyak juga kita melihat orang di Indonesia itu memanfaatkan eceng gondok untuk jadi barang-barang yang lebih berguna gitu kan. Cuma mungkin di Amerika itu wong-wong kayak, loh sangar eksotis. Apalah dari eceng gondok kok mereka juga nggak dari sini pohonnya masalahnya. Tanaman itu nggak enak. Pantes saya itu kayak sangar ngono ya. Nah, ini juga dibisniskan oleh salah seorang diaspora Indonesia yang ono ning Amerika. Tahu tak dulu? Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made. Tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai creative director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable, seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA.
Saya panas dulur tapi tetap ngontone sampean semangat tadi ya. Sama dengan semangatnya tadi yang membudidayakan atau memanfaatkan enceng gondok, barang-barang yang dianggap penyakit, hama tanaman terus dimanfaatkan, ternyata yo sebenarnya semua hal itu ada enak faedah ini ya. Iya. Apa sing enak? Tai enak juga loh. Oh no, menyuburkan tanaman. Lho, tai sapi itu, cletok sapi tinggi apa itu jenis listrik, tenaga listrik ya iso sampean ndak salah iku. Tinggal dicari aja manfaatnya apa. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jagat neko-neko tapi sakwise sing siji iki. Suket. Loh, hati-hati sampean iki lho. Aku bingung kadang-kadang ono wong sing aku pernah maca ning suket ya ora apa-apa di ideg-ideg iku. Justru di situ katanya nanti malah punya daya tahan yang bagus karena tapi sampean lho lihat nek sing ono paci sing kehilangan sing jadi botak gondol iku. Ya diijek. Ya iso ngono tapi mungkin kerabuke kurang akeh ning. Ya ora sampean iki. Tapi kan kadang-kadang wong piknik kan nggelar kloso dan sebagainya kan nek nggon suket ta ning. Maksudnya ngene iki panas. Nah, ya tapi kan paci kok. Paci ku apa? Kayak botak. Botak atau gundul ini ya. Iya. Daripada bingung dulu mending belajar Inggris dalam English in minute. Welcome to English in a Minute. Sitting is a normal thing that we do. We sit at work, at home, at restaurants. Honestly, we probably sit too much. But what does it mean to be sitting pretty? Dan, how is your new apartment? It's great. It has the best views of DC. And guess what? My book is selling really well. Wow. Dan, you are really sitting pretty. Sorry, Anna. It's my publisher. How much money? If you are sitting pretty, you are living in comfort. You are in a good place in your life. We can also use this to describe someone with a good chance at winning a competition. Dulur, saiki gilirane jagat neko. Ambulan ora mesti berhubungan barek wong loro lan rumah sakit lur. Contohnya ambulan iki sing tugase ngindangi tanduran sing loro utawa bermasalah nang kutha Udaipur India. Petugas ambulan ngekei rabuk nyemprot hama utawa mijeti godhong sing lemes. Saliyane iki ya ngencepne tanduran nang taman-taman sing isih kurang tanduran. Iki apa so nyuntik tanduran barang ta? Lah pokok kelayapan nang banyu bengi-bengi iki. Lah iki aksine para ilmuwan nang Australia sing lagi neliti kodhok lur. Soale mereka khawatir akeh spesies kodhok sing mati mergo penyakit. Go mestekno nek telaga iki isih akeh kodhok. Kanerokno swara-swara kodhok sing bales suarane. Mereka bungah mergo populasi kodhok isih akeh. Lah lek dinyanyekno kodhok ngorek sisan, kodhoke luwih seneng ta. Petugas penjara nang Ciudad Juarez, Meksiko kaget kok tengah wengi ana kucing meong-meong nang ngisor jendela. Sawise dicekel, kucing jenis tanpa wulu iki ternyata duwe tatu sing gambare manuk elang lan tulisan Made in Mexico. Petugas nduga kucing iki diingu salah siji kelompok geng nang penjara sing sering ana kerusuhan iki. Lek nggo bolo tawuran, lapora ngingu macan utawa boyo sisan lir. Mbak ya aku mbok tukokno kopi ngono lho. Awan-awan ini pas sampe nok kopi, enggak malah kepanasan ta? Kopi sing adem. Es kopi. Oh, es kopi. Dulur, masih ngomong-ngomong soal AAPI, memang di Amerika Serikat atau Peringatan Asia Amerika dan juga Kepulauan Pasifik. Di Amerika Serikat itu memang karena tadi kita juga sudah bahas bahwa keterlibatan mereka dalam politik, dalam bisnis mungkin masih ada ya Cak ya. Penelitian, pendidikan itu juga lumayan tinggi, tapi untuk politik memang masih kurang dibandingkan minoritas yang lain. Betul, ya. Dibandingkan misalkan koyo wong kulit hitam, Hispanik. Tapi akhir-akhir mulai nih. Itu ada ratusan lebih kemarin tuh pas pemilu selat, terus pemilu sak durungi itu pas 2020 nggak salah itu ya. Kui minat
atau partisipasi politik keturunan Asia itu saya akeh ning. Ya. Meskipun nek nggon DPR Amerika Serikat itu representasinya di bawah ya. Cuman nek nggon di berbagai dewan kota, nek nggon jabatan-jabatan nek nggon sing lokal ki mulai akeh ning. Iya. Karena memang sadar juga lek sampean pengen nggak terus marginal, terus naik pinggiran, sampean kudu melok proses pemilihan pemilu lokal atau daerah atau pusat nih. Namanya politik identitas yang positif dulu ya. Jadi nggak apa-apa kalau sampai merasa di sini merasa kelompok yang marginal, pengen memperjuangkan kepentingan sampean, pengen dikurungokno. Itu namanya politik identitas yang positif. Nah, asal jangan mau diadu. Nah, kuwi. Domba. Tetap terbuka dengan gagasan-gagasan yang lain juga. Ya, nah dulur sudah 30 menit kami menemani sampean. Lalu saya sampean dua pertanyaan. Pengen tahu cerita apa sih ono neng Amerika? Langsung dikirim ke email @warung@voanews.com. Atau neng media sosialnya VW akeh, Twitter. Terus nggon Instagram, Facebook. YouTube ya angel juga lah. Tapi ora apa sampean pengen golek YouTube ya enek wis. Pokoke iso ngirim takon utawa kritik nang nggon warung VW engko tak aku arep siaran bareng sampean dulu ya. Nah, toko Taman Franklin Square. Aku tak Supri. Aku ning sini ning mburi kamera ono Cak Rifan. Nyon pamit dulu ya.